Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu masalah besar di dalam gereja dan pekerjaan Tuhan yang bahkan dapat menimbulkan perpecahan dan masalah-masalah serius adalah mulut. Nah, perhatikan baik, adalah mulut, lidah, perkataan. Ini seringkali dapat menjadi masalah besar baik di dalam gereja maupun pekerjaan Tuhan yang bahkan dapat berujung dan berakhir dengan perpecahan. Nah, pertanyaannya, apa sih masalah-masalah serius akibat mulut? Ini kan mulut, ini kan cuma persoalan kecil. Kenapa kok bisa mendatangkan masalah-masalah serius? Lihat, karena mulut yang pertama orang dapat ribut dan bermasalah. Karena lewat mulut yang satu ngomong begini, udah tahu belum kan sih ini begini. Lalu yang lain bilang, oh ini kan begini. Akhirnya yang satu tersinggung sama yang satu marah sama yang satu. Dan ketika didatangin mulai kasar, mulai keras. Akhirnya orang dapat ribut dan bermasalah. Hanya karena apa? Karena lidah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya hati-hati. Banyak kali ribut gereja sebetulnya bukan karena perbedaan doktrin, bukan karena ketidakcocokan, bukan karena serangan setan. Ya bisa saja serangan setan, tapi setan pakai mulut, saudara. Itu sebabnya saya mau beritahu, jangan sampai mulut sudah mau dipakai oleh setan untuk mendatangkan keributan, perpecahan, masalah. Ialah yang kedua saya pelajari, masalah-masalah serius akibat mulut. Orang dapat lemah imannya, ya kan? Dengar kok orang gereja gitu ya ngomongnya, kok orang gereja maki orang seenaknya, ya kan? Akhirnya karena mulut yang ngaco, mulut yang nggak benar, orang itu bisa lemah imannya. Heran ya, katanya orang udah bertobat, katanya orang udah mencintai Tuhan, katanya udah melayani Tuhan, kok masih nipu sana nipu sini. Jadi mulut itu bisa menyebabkan orang lemah imannya. Yang ketiga juga, akibat-akibat dari mulut ini, orang dapat saling mencurigai. Yang satu mulai gak percaya sama yang satu mulai berpikir-pikir yang buruk tentang yang satu. Dan kau diselidiki awalnya, seringkali persoalan cuma karena lidah, karena mulut. Itu sebabnya saya mau beritahu, mulut itu seringkali menjadi mangsa empuk dari setan. Setan senang sekali pakai mulut-mulut orang yang tidak terkontrol. Untuk apa? Mendatangkan kehancuran. Karena mulut yang tidak benar dapat mengakibatkan ribut dan bermasalah dalam pelayanan. Juga dapat mengakibatkan orang menjadi lemah imannya. Dapat mengakibatkan orang-orang yang saling mencurigai. Dan yang keempat juga, bahkan akibat mulut, orang dapat mundur dari gereja. Kenapa? Karena kecewa, karena tersinggung, karena sakit hati, bahkan tidak sedikit yang akhirnya tersesat dan mengikuti ajaran-ajaran palsu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kalau mulut dan lidah itu dapat mengakibatkan kehancuran, berarti kita harus memperhatikan mulut dan lidah dengan betul. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program yang rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang lidah yang sewenang-wenang. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali perpecahan terjadi. Kenapa? Karena lidah yang sewenang-wenang ini. Lidah dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Ingat Alkitab berkata, langit dan bumi hanya diciptakan Tuhan dengan firman. Artinya lidah, mulut,
perkataan itu penting. Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, jika kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Tapi sebaliknya, lidah yang tidak dikendalikan Tuhan, lidah yang sewenang-wenang, itu yang dapat dipakai oleh setan untuk mendatangkan kehancuran di mana-mana. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang lidah sewenang-wenang, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 23. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-30 sampai 40. Yeremia 23 ayat 30 sampai 40, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ayat 31, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Ayat 32, sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini, demikian firman Tuhan. Saya ulangi sekali ayat 31, dikatakan sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Bahkan di ayat yang ke-32 ditekankan orang-orang seperti ini, kata Alkitab, mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Ayat 33, apabila bangsa ini baik nabi ataupun imam bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku, demikian firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. Begini harus kamu katakan, masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan atau apakah firman Tuhan? Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam Allah kita. Ayat 37, beginilah engkau harus berkata kepada nabi, apakah jawab Tuhan kepadamu atau apakah firman Tuhan? Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan, oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas Alkitab berkata dengan tegas kepada gereja Tuhan. Oh, Alkitab bicara bagaimana Tuhan bicara sangat jelas kepada orang-orang percaya ini. Dikatakan aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah sangat serius untuk persoalan ini. Nah, pertanyaannya, kalau Allah sangat serius, bagaimana supaya kita membuat mulut dan lidah kita benar, supaya kita tidak bermasalah dengan Tuhan, supaya mulut dan lidah kita tidak sewenang-wenang? Saya pelajari yang pertama, mulut dan lidah kita akan benar jika kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu saya percaya orang-orang yang mulut dan lidahnya tidak benar adalah orang-orang yang belum bertobat. Saudara-saudara, dia bisa saja sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, dia bisa saja aktif gereja tiap minggu, tetapi buat saya orang seperti itu adalah orang yang belum bertobat. Saudara-saudara, kenapa? Karena kalau orang sudah bertobat, maka yang pertama dia akan takut akan Tuhan. Orang yang bertobat yang paling utama dalam hidupnya, dia akan hidup takut akan Tuhan, karena dia tahu Tuhan sudah menyelamatkan dia. Dia tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kepastian sorga baginya. Dia tahu bahwa Tuhan sudah memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga karena dia tahu kedahsyatan kuasa Tuhan yang besar, karena itu orang-orang yang sudah bertobat pasti hidupnya takut akan Tuhan. Dan kalau orang hidupnya takut akan Tuhan, mulutnya tidak sembarangan, karena perkataannya akan mengucapkan firman, perkataannya akan memberikan kekuatan, perkataannya akan mendatangkan damai. Jadi ingat, mulut dan lidah kita benar jika kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang mulutnya masih suka memaki, saudara-saudara yang mulutnya masih suka berdusta, saudara-saudara yang mulutnya
mulutnya masih memutarbalikkan kebenaran. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, kau harus bertobat, miliki hati yang takut akan Tuhan, supaya hidupmu diberkati. Yang kedua, saya pelajari mulut dan lidah kita benar jika kita memiliki kerinduan untuk selalu menjadi berkat bagi orang. Kadang-kala hidup kita cuma punya kerinduan bagaimana supaya diberkati. Dan apa yang terjadi, kadang-kala kita seenaknya, kita ngomongin orang, kita fitnah orang, kita ucapkan kata-kata yang menyakitkan, mengecewakan orang. Kita nggak peduli, yang penting pokoknya saya senang, yang penting pokoknya segala sesuatu unek-unek di hati saya dapat saya keluarkan. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita memiliki kerinduan untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain, maka mulut dan lidah kita jaga, supaya bagaimana mulut dan lidah kita dapat menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk mendatangkan damai serta suasana sorga. Yang ketiga, ingat, mulut dan lidah kita benar jika kita memiliki hidup yang dekat dengan firman. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jangan bilang begini, oh saya memang begini pendeta, mulut saya ember pendeta, mulut saya memang kadang-kadang suka sembarangan pendeta, suka kata-katanya kasar gitu, tapi kan hati saya nggak gitu. Saudara, sudahlah, kalau firman menjadi bagian penting dalam hidup kita, kalau hidup kita bergaul dengan firman, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka mulut dan lidah kita benar, karena Alkitab berkata bahwa apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Kalau di dalam kita ada firman, maka di mulut kita, di perkataan kita selalu ada firman. Dan yang keempat, mulut dan lidah kita benar jika kita memiliki semangat untuk hidup suci. Artinya bukan hanya kita berkata, Tuhan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita berkata, Tuhan saya juga mau hidup suci. Hidup suci di hati, hidup suci di pikiran, hidup suci di langkah, dan hidup suci juga di mulut dan perkataan. Sehingga hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang kita izinkan keluar dari lidah, bibir, mulut, perkataan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus saya berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang dalam pergumulan, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena butuh mujizat, karena butuh kekuatan, karena butuh perubahan, karena mungkin lidah kami selama ini semena-mena, sewenang-wenang. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga lewat mulut, lewat perkataan kami memberi dorongan, kami memberi kekuatan, kami memberi semangat, bahkan kami mendatangkan suasana sorga dan damai sejahtera. Hamba doa di dalam nama Yesus, sehingga mujizat kembali terjadi dalam hidup kami, perubahan berlaku, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.